Dengki itu apa dah? Dengki itu perasaan tidak senang apabila melihat orang lain mendapat kenikmatan. Tetapi merasa senang kalau melihat orang lain mendapat musibah atau kecelakaan. Itu orang dengki. Coba dibaca surat Al-Imran 120 itu. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Ya, maka sabar penting. Jika kamu mendapat suatu kenikmatan, ya enggak suka. Intan saskum hasanatun tasuhum. Ya, enggak suka. Timbul rasa kebencian, iri. Wa in tusibakum sayyi'atun, tapi kalau kamu mendapat musibah, mendapat suatu kejelekan yang menimpa pada dirimu, yafrahu biha. Dia bergembira karena musibah yang menimpa kamu itu. Lalu menghadapi orang yang semacam itu bagaimana? Wa in tasbiru wa tattaqu. Ya, kalau kamu bersabar dan tetap bertakwa kepada Allah, ya, maka diterangkan di situ la yadurukum kaiduhum syai'an. Sikap perbuatan kedengkian mereka itu kalau kamu bersabar dan tetap bertakwa kepada Allah tidak akan menimbulkan madarat apapun. Ya. Karena apa? Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah itu Maha mengetahui segala apa yang mereka kerjakan, itu Allah tahu. Maka menghadapi orang yang dengki, serai, ya. Nenek wong usahane maju malah anyel, geting, padahal tidak dimintai urun apa-apa. Tapi kalau usahanya jatuh, bangkrut, orangnya sakit, jatuh, kena musibah, ya senang. Senang. Nah, ini bisa timbul di perasaan siapapun, maka koreksi. Kalau ayat ini menerangkan sifat dengki itu seperti itu, coba dicari pada diri kita ada enggak. Kalau ada saudara mendengar berita saudaranya mendapat kenikmatan, kok langsung perentul ngati rasa geting, kok kuwi dengki kowe. Dengki. Tapi kalau berita saudaranya jatuh, bangkrut usahanya, atau dapat musibah, langsung ada rasa senang. Walaupun tidak diucapkan, neng hati rasa senang. Walaupun pura-pura ya nengok yang kena musibah tadi. Kena musibah ya nengok, bisa ngandani hati-hati, dan dalam hatinya syukur, muka-muka mati ya kowe. Nah, itu orang dengki. Maka orang semacam itu hidupnya enggak akan tenang. Orang yang mempunyai sifat dengki itu hidupnya tidak akan merasa tentram. Setiap orang yang didengkeni maju, tambah sakit dia. Didengkeni itu pujiannya itu supaya biar jatuh, bangkrut, musibah, dan sebagainya. Bahwa yang elek-elek itu yang dikehendaki kok, lalu tahu malah maju, buat tambah panas ya. Anyel terus. Ya ta? Radio MTI gawe resah malah tukul nang dindi. Di mana-mana muncul radio MTA, Malah tadi ibu yang
silaturahim tadi ada Papua barang tekan kene golek apa. Dari Papua jauh loh. Jauh enggak? Jauh. Jauh tau Papua itu. Tapi nek karo pasar Kliwon ya jatuh pasar Kliwon. Ya dah. Papua itu cuma etan kono. Dengan pasar Kliwon masih jauh pasar Kliwon. Pasar Legi apalagi lebih jauh pasar Legi kan itu dah. Dan Papua itu suara dengar wong dekat kok. Tapi yang dekat-dekat, yang jauh-jauh ini malah nggak dengar. Maka pengajian sini belum pernah tahu. Ya. Belum pernah tahu. Nah, krungune suarane elek tok. Jo ngaji nang NTA lho. Kalau kamu ngaji di NTA, ya, padahal ngerti pun belum pernah. Dah mengatakan itu aliran sesat. Ya ditekokin aja nih sesatnya nang endi, aku ya mau kandhane kok. Belum tahu dia. Belum pernah tahu kok udah menilai. Ya. Malah melarang orang jangan mengikuti. Nah, itu orang dengki. Apalagi radio NMTA itu tekan ngendi-endi. Karena itu didanai baik. Wah, itu tambah ketok dengkine. Ya tak? Nah, kalau ajaran sesat saja bisa disiarkan lewat radio seluruh dunia ini, lah kamu yang ajaran selamat kok enggak mau siarkan. Dosa kamu. Menyimpan ajaran yang menyelamatkan malah tidak kamu siar-siarkan. Ya tak? Padahal yang sesat saja berani memancarkan. Kenapa yang selamat kamu sembunyikan? Nah, harusnya kan mari, ini ajaran yang sesat, berani muncul, yang selamat tak muncul kan. Biar orang memilih yang selamat kan gitu. Itu kalau orang yang tidak dengki. Tapi kalau dengki, ya gitu tuh isinya bosong elek-elek tak, walaupun belum pernah tahu. Belum pernah tahu. Padahal mestinya kalau dia orang Islam, loh sekarang ada radio dakwah, mancar di seluruh dunia. Saya ikut itu ada yang dari Abu Dhabi, dari Jerman, dari mana itu? Dari Irian, Papua itu. Ada lagi yang dari Korea, dari Singapura, Malaysia. Kok bisa mengikuti ya radio dakwah? Wah hebat. Alhamdulillah itu radio Islam. Nah, mestinya saya berusaha ikut membesarkan yang seperti itu. Nah gitu harusnya bersyukur. Lumrah wae wong didanai mbae setan kok. Nah, kudune kalau mbae setan mau membiayai dakwah, kamu yang bukan mbae setan, katanya kamu orang Islam, harusnya malu. Setan saja sekarang membiayai dakwah, lah kok kamu menghalangi dakwah, kan lebih jelek daripada setan kan gitu. Nah, kita itu terbuka, kalau memang salah, bener no, nggone ngendi sing salah. Apalagi secara muslim. Sama muslim itu, kalau melihat saudaranya berbuat salah, tegur, nasihati, diluruskan. Karena kita kan diperintahkan oleh Allah, ya dalam Al-Asri tadi, orang yang tidak rugi selain amanu wa amilus sholihah, watawasau bil haq, watawasau sabar, saling wasiat mewasiati, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Itu dengki. Maka ingat dalam surat Al-Imran 120 tadi menerangkan intam saskum hasanatun tasuhum wa intusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Wa intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh suatu kebaikan, timbul rasa tidak suka, kebencian pada dirinya. Tetapi apabila kamu mendapat musibah, kecelakaan, bergembira karenanya.
Maka menghadapi orang semacam itu, wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu sabar dan tetap menjaga diri, tetap bertakwa kepada Allah, usaha-usaha orang dengki itu la yadurrukum syai'an. Ya, tidak akan memadharati kamu sedikit pun. Nah, Allah Maha mengetahui segala perbuatan yang mereka lakukan. Ya, gitu. Tipu daya mereka bagaimanapun juga orang dengki untuk memadharati, mencelakakan tidak akan bisa. La yadurukum kaiduhum syai'an. Usaha kedengkian mereka tidak akan memadharati orang yang kalau kamu tetap bertakwa dan bersabar. Aku menghadapi orang-orang macam itu tidak perlu ya kepala panas, nggak perlu tapi kepala dingin saja. Mendengarkan kata-kata dikatakan ini sesat, menyesatkan aliran ini adalah rasa dirungokke. Ya. Jalan terus. Itu ya. Kata pepatah itu anjing menggonggong kafilah tetap apa? Nah, sebab anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Kalau anjing menggonggong itu tidak bisa gigit. Tidak bisa, maka tidak menimbulkan kemadharatan. Apa bisa kan jekuk karo nyokot? Enggak bisa. Ya.